Baik, terima kasih Silvi. Jadi tadi sejalan disampaikan oleh Pak Wamen, Pak Bara juga, kenapa sih saat ini Pegadaian yang mana sebagai jasa keuangan masuk ke swasembada pangan, mungkin gitu ya. Jadi sebagai sebuah BUMN tentu saja kami di bawah TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan kami, kita ada 3 flagship di mana ada 3 bidang yang menjadi fokus kami saat ini yaitu di bidang lingkungan, kemudian di bidang pendidikan dan ekonomi sosial. Nah, di bidang lingkungan ini tadi sudah ditayangkan terkait dengan The Gade Integrated Farming ya. Ini diawali mungkin kalau kita lihat di 7 tahun yang lalu di tahun 2018, kami memulai dulu ada namanya program memilah sampah menabung emas. Iya, Jadi dulu mengumpulkan sampah, kita bisa dapat kerjasama Mas. ada 425 bank sampah seluruh Indonesia. Kemudian kita pilah sampah-sampah itu, di mana sampah yang anorganik ini kita nilai kemudian nilai tadi langsung dikonversi dalam bentuk emas. Nah seperti itu. Nah sejalan seiring waktu kemudian pada tahun 2023 kita melihat bahwa ternyata sampah yang dikumpulkan ini ada 2 jenis. Satu sampah anorganik tadi, kemudian yang kedua adalah sampah organik. Nah, sampah organik ini kami tentu saja kerjasama dengan kampus ya, kemudian juga ada lembaga swadaya masyarakat juga yang terkait dengan lingkungan, dengan pertanian ini. Nah, kami kembangkan. Makanya kemudian muncullah yang namanya The Gade Integrated Farming di tahun 2023. Di sana cikal bakalnya adalah kita melihat bahwa gimana kita bisa mengolah limbah ini ya untuk bisa menjadi pupuk. Ya. Jadi saat itu ada kondisi di mana di sektor peternakan ada kesulitan untuk membuang limbahnya, kotoran hewan, kohenya. Kemudian yang kedua lagi kita lihat di pertanian juga banyak petani-petani yang mungkin membutuhkan pupuk saat itu. Nah, kemudian kita kerjasama dengan kampus ini tadi, kita kembangkan metode mengubah ya kotoran hewan tadi untuk bisa menjadi pupuk. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2025 ya saat ini kami kembangkan lagi yang tadinya dari kotoran hewan, kemudian kita kembangkan lagi dengan dari sampah-sampah organik seperti bekas buah-buahan, kemudian bekas sayuran dan sebagainya ini kita kembangkan lagi sehingga bisa menjadi pupuk cair, kemudian ada juga pupuk hayati, ada juga enzimatik. Dan ini sudah kita terapkan di beberapa kota, di beberapa kelompok tani juga. Dan memang alhamdulillah dampaknya yang terakhir kemarin kita panen juga tuh di kelompok tani di Karawang juga, ternyata cukup signifikan juga sih. Jadi bisa menekan kos produksinya dan juga dari sisi hasilnya kemarin dari 1 hektar yang biasanya petani ini bisa 5 ton ya biasanya seperti itu, kemarin sempat sampai di angka 6 sampai 6,5 ton seperti itu. Nah tentu dengan cost yang yang lebih kecil ini kemarin kami harapkan bisa meningkatkan pendapatan si petani tadi. Nah kemudian kaitannya dengan Pegadaian apa nih? Ya yang pertama tadi kita awali tentu saja dengan adanya edukasi, kita dampingi. Jadi kelompok tadi kita dampingi, kemudian kita bantu bagaimana caranya membuat pupuk tadi, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya lagi kita minta mereka tentu saja menjalankan SOP-nya kan mesti jalan ya, artinya berapa lama sekali sih ini dilakukan prosesnya dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhirnya ketika sudah panen kita juga harapkan ada edukasi juga ke kelompok tani supaya ini nggak semuanya lari ke konsumtif ya. Jadi ada sebagian keuntungan ini tadi yang juga kita wujudkan dalam bentuk emas tadi. Makanya kemudian ya kita inginnya ketahanan pangannya di sini petani juga bisa tumbuh sehat juga secara ekonominya seperti itu. Itu garis Oke. besarnya seperti itu. Nah saat ini kami sudah lakukan di 8 kota dan juga sudah melibatkan kurang lebih ada 825 hektar sawah saat ini. Tapi memang tentu saja akan jauh lebih nendang lagi nih Pak Wamen. Kalau seandainya nanti mungkin bisa melibatkan banyak BUMN, mungkin institusi lain juga. Dan saat ini pun kami mencoba mengajak kolaborasi juga dengan beberapa teman-teman di BUMN juga. Karena mereka pada prinsipnya melihat hasil ya. Kita lihat hasilnya ternyata memang
dari beberapa kali hasil kita di beberapa titik ini yang kita lakukan piloting, ya, terus terang saat ini kita lakukan piloting di 8 kota ini, hasilnya ya cukup signifikan. Ya cukup signifikan sekali. Kenapa? Karena memang itu tadi, hasilnya juga cukup bagus ya sehingga, nilai harga jualnya juga cukup bagus. Yang kemarin, kita, di Karawang itu bisa menjual di angka 7.000 Pak Wamen. Ya dengan Beras gabah. gabah langsung dengan, dengan pabrik yang ada di lokal di sana, di Karawang sana. Dan kemarin banyak sekali, dari sekitarnya juga yang kemudian ingin mencoba gitu. Tentu saja ya nanti kita secara bertahap kami lakukan juga, tentu kita akan melihat juga sambil jalan selalu kita improve dan kita kerjasama juga dengan, kampus dan juga beberapa institusi tadi, kita coba terus perbaiki teknologinya seperti apa. Sehingga harapan kita tentu saja, kualitas produksi yang nantinya juga akan berdampak kepada, penghasilan si petani akan semakin meningkat, seperti itu sih garis besarnya. Luar biasa, ini gak hanya mengajarkan petani untuk bagaimana bertani dengan baik, tapi juga mengajarkan investasi tadi ya Investasi, Pak iya Eka ya. betul. Udah diajakin collab loh Mas Dar, Mbak Bara. Pokoknya seberapa pegadaian kuat saya dukung. Oh siap. Kita salut dengan inisiatif. Makin banyak makin bagus. Pegadaian Iya. sangat, mesti lebih banyak ya Ya inisiatif. SR-nya betul, petani aja semua. Iya. Udah nanti saya bantuin. Betul Bang ya? Sangat, kita dorong, kita push. Kita ada support. kisah inspirasi juga ya. Jadi ada petani yang dari situ kita kan ada produk juga dari tabungan menyicil emas itu mereka bisa untuk daftar haji gitu. Ternyata Oh, ada ya. juga yang dia dari ngumpulkan itu, dia kumpulkan sampah organik kemudian jadi pupuk dan sebagainya, dia tabungkan kemudian dia daftar haji seperti itu. Oke, Nah, jadi tadi- banyak dampak positifnya lah bagi petani ini. Iya betul, dan dirasakan langsung ya Dirasakan Pak Eka ya langsung, oleh iya, mereka betul. ya. Iya betul.